Topik yang pertama yaitu potensi diri dalam kewirausahaan. Apa itu potensi? Potensi merupakan kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud tetapi belum optimal. Selanjutnya, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Jadi, potensi diri dalam kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang berbeda dengan yang lain agar menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah klasifikasi potensi diri. Menurut Widianti dan Ratnawati tahun 2011, dalam bukunya mengatakan potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan dasar, seperti tingkat intelijensi. Yang kedua adalah etos kerja, seperti ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja. Dan yang ketiga adalah kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang. Dan secara umum, potensi diri yang ada pada setiap manusia juga dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama potensi fisik atau psikomotorik, yang kedua potensi mental intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, yang keempat potensi mental spiritual atau yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia, dan yang kelima potensi daya juang. Selanjutnya yaitu potensi diri wirausaha. Ada 10 hal yang harus dimiliki dan selalu diingat oleh seorang wirausaha. Yang pertama, temukan tujuan dan impian Anda sepanjang waktu. Yang kedua, inovasi tiada henti. Yang ketiga, belajar berubah dan tumbuh, yaitu dengan senantiasa belajar, dan belajar. Yang keempat, kumpulkan aset Anda. Yang kelima, dapat gunakan pinjaman untuk membangun perusahaan Anda. Yang keenam, sifat sebagai pelengkap untuk membangun diri Anda menjadi seorang wirausaha. Yang ketujuh, mampu mengatur bisnis, membangun sistem bisnis yang efektif dan efisien. Yang kedelapan, mampu membangun jaringan dan aliansi kerja yang kuat, baik dalam segi peluang bisnis maupun modal. Yang kesembilan, jadilah investor yang cerdas. Yang ke-10 yaitu kebiasaan wirausaha sejati adalah beramal dan mengucapkan syukur. Sifat wirausaha. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan mandiri, individual, dan optimis. Yang kedua, selalu berusaha. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin. Yang kelima, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Yang keenam, memiliki persepsi berorientasi masa depan. Yang ketujuh, memiliki keyakinan. Karakteristik wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri menjadi salah satu paduan sikap dan keyakinan dari seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan. Yang kedua, berani dalam mengambil resiko dalam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga ada orisinalitas atau keaslian mengenai ide, gagasan, pemikiran, serta keputusan yang bisa didapatkan dengan luasnya wawasan dan kemampuan dalam berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Yang keempat, berorientasi pada tugas dan hasil, merupakan sosok yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, serta berorientasi pada laba dan juga memiliki sikap yang kerja keras. Selanjutnya, berjiwa pemimpin. Sosok pemimpin memiliki sikap, yaitu visi misi yang jelas, kemudian memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, selanjutnya berkomunikasi dengan baik, mampu menjadi teladan, memiliki sikap yang rendah hati, mau mendengar, mampu memberikan motivasi, dan bersikap adil. Pengembangan potensi diri wirausaha. Menurut Andri Wongso, seorang motivator training, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah mengenal diri sendiri dan memahami konsep diri.
Mengenal diri sendiri maksudnya, kita harus mampu melakukan penilaian terhadap kelemahan dan kekuatan pada diri sendiri. Sedangkan memahami konsep diri, artinya memahami gambaran campuran dari apa yang difikirkan oleh dirimu sendiri, gambaran pendapat orang lain terhadap dirimu sendiri, dan apa yang individu harapkan untuk menjadi pribadi yang diinginkan. Yang kedua adalah pengenalan diri atau memposisikan diri, yang akhirnya akan membuat manusia memiliki jawaban untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan hidup, serta motivasi dan cita-cita hidup yang luhur. Yang ketiga adalah mendobrak diri. Maksudnya, manusia harus percaya bahwa karakteristik dasar manusia adalah menciptakan sesuatu untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Di dalam karakter dasar itu ada 3 hal yang harus diyakini, yaitu yang pertama, kesadaran diri, menuntun manusia untuk memiliki dan mencipta sesuatu. Yang kedua adalah kemauan bebas, dan ketiga, kreativitas. Yang terakhir adalah mengaktualisasi diri, yang merupakan realisasi diri dengan tindakan terencana untuk menunjukkan potensi dalam dirinya dalam berwirausaha. Berwirausaha juga tidak dapat dilakukan sendiri. Aktualisasi diri juga dapat disempurnakan dengan melakukan relasi dan koneksi yang banyak dengan pihak-pihak yang amanah dan berkualitas, agar lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan.